Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabilah Afriani Ali dengan NIM 120220127 dari kelas LC yang akan menyampaikan presentasi terkait mata kuliah perencanaan wilayah dengan materi pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Outline yang akan saya sampaikan, yang pertama latar belakang yang berisikan definisi pendekatan klaster, sejarah pendekatan klaster, dan manfaat pendekatan klaster. Yang kedua, pokok pikiran pendekatan klaster, yang berisikan dimensi pendekatan klaster, pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, faktor-faktor penentu daya saing wilayah, faktor penentu pembentukan klaster. Yang ketiga ada kebijakan pembangunan yang berisikan definisi pembangunan regional, perumusan strategi, cara mengembangkan klaster, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama ada definisi pendekatan klaster. Pendekatan klaster sendiri dikenal dengan sebuah pengelompokan IKM ke dalam jenis-jenis industri kreatif dan analisis terhadap masing-masing kelompok industri. Menurut Porter tahun 1998, klaster merupakan konsentrasi geografis dari sebuah perusahaan yang saling berkaitan dan lembaga dalam bidang tertentu yang saling berhubungan karena kesamaan yang saling melengkapi. Di dalam sebuah kegiatan, terdapat beberapa kelompok menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu terdiri dari industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi penunjang. Kita masuk ke sejarah pendekatan klaster. Michael Porter mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Konsepsi yang dikembangkan Porter ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan, produktivitas, dan daya saing perdagangan. Konsep ini dikembangkan oleh Michael Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang mengalami pemerosotan di tahun 2009 yaitu sebesar minus 2,5%. Porter sendiri berpendapat pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Pendekatan tradisional yang dimaksud oleh Porter meliputi perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, pembangunan industri berteknologi tinggi, dan pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Oleh karena itu, Porter berpendapat perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang modern. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Porter mengembangkan kebijakan klaster. Porter mengklaim cara pandang dengan kebijakan klaster merupakan cara pandang baru dibandingkan cara pandang lama yang fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan inovasi industri. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang melatar belakangi teori klaster adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi. Manfaat pendekatan klaster. Pendekatan klaster memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan produktivitas karena kebutuhan sumber daya produktif yang diperlukan oleh UMKM terkonsentrasi di satu tempat, membantu perusahaan dalam hal upaya mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif, dan memungkinkan terciptanya inovasi dan kolaborasi. Mendorong UMKM untuk lebih berorientasi pada pasar nasional dan global, dan tidak terjadi persaingan di kandang sendiri, dan kekuatan dapat digabungkan untuk meraih daya saing nasional dan internasional. Dimensi pendekatan klaster terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari dimensi pendekatan internal dan dimensi pendekatan eksternal. Dimensi pendekatan internal sendiri berisikan interaksi antar perusahaan yang ada dalam klaster, kombinasi dari sumber daya manusia dan kompetensi dikontrol oleh perusahaan atau organisasi, interaksi antar usaha dalam sistem pendukung institusi yang lebih luas, dan konsentrasi spasial.
Sedangkan dari eksternal sendiri kompetitif dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik. Economic specialization dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan, dan spatial identity yang relevan dengan agen dan perusahaan atau lembaga yang ada di dalam klaster ataupun yang ada di luar klaster. Kita masuk ke pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Definisi dari wilayah kompetitif adalah ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul dengan wilayah lain, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Menurut Porter mengusulkan arah pengembangan wilayah. Yang pertama, ada pembangunan yang berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan, pembangunan dengan prioritas dan urutan, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran harapan semata. Porter juga menyarankan agar kebijakan pengembangan regional lebih fokus pada pengembangan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis, produktivitas perusahaan dan pekerja, serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah yang rendah. Keunggulan kompetitif juga berpandangan bahwa keunggulan bersaing diciptakan melalui beberapa sumber daya unik yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud, menciptakan persaingan tidak sempurna di dalam pasar yang persaingannya sempurna tidak akan bisa mencapai keunggulan kompetitif. Untuk itu perlu diciptakannya persaingan tidak sempurna. Keunggulan bersaing harus bisa berkelanjutan, tidak terputus-putus dan tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Adapun faktor-faktor penentu daya saing wilayah. Yang pertama, ada faktor endowment, sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, seperti lokasi lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, warisan atau cagar budaya. Yang kedua, ada keunggulan secara makroekonomi, yang berisikan kebijakan moneter, pengembangan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Yang ketiga, ada keunggulan secara mikroekonomi yang berisikan kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif sendiri, Porter juga mengusulkan teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall, yang memasukkan bab menarik tentang eksternalitas lokasi industri khusus dalam bukunya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Klaster termasuk di dalamnya meliputi klaster mencakup berbagai industri terkait dan intensitas lain yang penting bagi persaingan. Di dalam klaster termasuk juga lembaga pemerintah dan lainnya. Klaster termasuk juga asosiasi perdagangan dan badan kolektif lainnya yang melibatkan anggota klaster. Perusahaan asing melakukan investasi permanen juga dapat menjadi dan merupakan bagian dari klaster. Klaster terjadi di banyak jenis industri, di bidang yang kecil dan bahkan di bidang industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Klaster hadir di perekonomian yang besar dan kecil, di daerah pedesaan dan perkotaan, dan di beberapa tingkat geografis, misalnya negara-negara bagian atau provinsi, wilayah metropolitan, kabupaten, dan atau kota. Adapun faktor-faktor penentuan pembentukan klaster. Yang pertama, adanya keunikan dalam permintaan dari pasar lokal. Di sekitar wilayah tersebut, terdapat industri yang output atau bahan sisa dapat menjadi bahan baku pada usaha dalam klaster. Terdapat industri yang terkait dan adanya klaster yang saling berkaitan, sehingga munculnya peluang baru. Perilaku yang inovatif dari para pelaku usaha. Definisi pembangunan regional
dalam perumusan strategi. Adapun definisi dari pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Porter mengusulkan strategi ekonomi itu bukanlah pelajaran dari best practice, melainkan dari pemahaman atas kondisi dan potensi yang dimiliki pada suatu wilayah. Menurut Porter sendiri, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif haruslah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pengembangan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk mengembangkan ekonomi wilayah, di mana untuk pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah berada pada posisi keunggulan kompetitif yang khusus, lokasi warisan fisik budaya kekuatan saat ini, potensi kekuatan dengan pertanyaan, apa keunikan keunggulan secara lokasi, lokasi yang cocok untuk jenis aktivitas atau klaster itu seperti apa peranan wilayah di dalam lingkup wilayah sekitar negara atau global. Dengan pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, itu memiliki pertanyaan elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan wilayah lain. Apa klaster yang ada saat ini dan klaster yang berpotensi untuk dikembangkan. Dan yang terakhir itu pencapaian peliharaan keseimbangan dengan wilayah sekitar dengan pertanyaan apa kelemahan yang harus diatasi. Kita masuk ke cara mengembangkan klaster. Menurut Porter tahun 2000 menyarankan cara mengembangkan klaster yang melibatkan peran pemerintah dan perusahaan swasta. Untuk mengembangkan klaster, pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Tingkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan, infrastruktur fisik yang sesuai dan infrastruktur informasi yang akurat dan tepat waktu. Tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan insentif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Kembangkan dan implementasikan program tindakan ekonomi yang positif, khas program ekonomi jangka panjang atau proses perubahan yang memobilisasi pemerintahan, pelaku bisnis, kelembagaan, dan masyarakat. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster. Dorong fasilitas dan berikan insentif agar muncul tindak kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain pihak pemerintah, pengembangan klaster juga tidak terlepas dari peran swasta. Menurut Porter tahun 2000, pihak swasta perlu melakukan hal berikut. Perbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat. Menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintahan dan lembaga lokal dalam hal utilitas, sekolah, dan penelitian klaster. Infrastruktur khusus publik seperti pelabuhan atau fasilitas penanganan hubungan komunikasi satelit dan laboratorium pengujian. Mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seperti asosiasi perdagangan dan badan kolektif, misalnya pusat penelitian bersama, laboratorium pengujian bersama yang memungkinkan berbagai biaya. Seperti kita lihat pada gambar di sini, terdapat 4 pokok yang saling berkaitan. Yang pertama ada konteks strategi dan persaingan perusahaan yang terhubung dengan kondisi faktor atau input yang berhubungan dengan industri-industri terkait dan pendukung dan yang berhubungan dengan kondisi-kondisi permintaan. Di mana di dalam keempat hal tersebut diperlukan organisasi departemen-departemen pemerintahan yang relevan di sekitar klaster. Fokuskan upaya untuk menarik investasi asing di sekitar klaster, fokuskan promosi ekspor di sekitar klaster, dan eliminasi hambatan-hambatan terkait kompetisi lokal. Adapun yang mempengaruhi kondisi-kondisi faktor input, yang pertama, menciptakan program-program pendidikan dan pelatihan spesialis. Dirikan upaya-upaya riset di universitas lokal pada teknologi yang terkait dengan klaster. Dukung pengumpulan dan kompilasi informasi yang spesifik terkait klaster, dan tingkatkan transportasi, komunikasi, dan infrastruktur spesialis lainnya yang berhubungan dengan industri terkait
dan industri pendukung, yaitu sponsori forum yang mempertemukan para partisipan klaster secara bersama-sama, upaya spesifik klaster untuk menarik para penyedia jasa dan supplier dari lokasi lain, dan dirikan klaster berorientasi zona perdagangan bebas industrial, parts, dan supplier parts. Yang terakhir yang ada pada kondisi-kondisi permintaan. Yang pertama, ciptakan aturan yang pro-inovasi, standar yang mempengaruhi klaster, kurangi ketidakpastian hukum, stimulasi produk dan teknologi baru, dan dorong untuk melakukan upgrading. Sponsori pengujian mandiri, sertifikasi produk dan jasa penilaian untuk produk jasa klaster. Bertindaklah sebagai pembeli yang baik yang membeli produk atau jasa klaster. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Menurut Porter, kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster terdiri dari peningkatan daya tarik dan iklim bisnis atau investasi, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, pembangunan infrastruktur, sains dan teknologi, universitas pusat penelitian transfer teknologi, pencapaian standar kualitas dan lingkungan, pelindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialis wilayah, penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Yang perlu dilakukan dalam melakukan kebijakan ekonomi terkait klaster yaitu melakukan promosi ekspor seperti pada gambar, reformasi regulasi, promosi investasi asing langsung, kebijakan iptek, pengembangan faktor spesialis dan kecanggihan, pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Porter juga menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri yang sebelumnya banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Sementara itu, Porter mengklaim kebijakan klaster merupakan kebijakan dengan cara pandang baru. Menurut Porter, perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster itu terdiri dari berbagai hal seperti kebijakan industri meliputi kebijakan industri bertumpu pada pandangan persaingan internasional. Kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif yang sangat ditentukan oleh peningkatan pengambilan skala, dan kebijakan industri cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Sedangkan kebijakan klaster sendiri meliputi konsep klaster bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antar perusahaan dan lokasi, berdasarkan pada pertumbuhan produktivitas. Merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, teori klaster menyerukan untuk menyambut mereka, bukan malah menolak perusahaan asing. Karena perusahaan asing meningkatkan eksternalitas dan produktivitas klaster. Tidak menganjurkan pemblokiran impor, teori klaster menekankan perlunya pembukaan pasar yang tepat, waktu, dan mantap untuk impor yang meningkatkan efisiensi lokal, menyediakan input yang dibutuhkan, meningkatkan kondisi permintaan lokal, dan merangsang persaingan. Pemikiran klaster mengakui pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian dan lokal. Teori klaster berfokus pada penghilangan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas dan pertumbuhan produktivitas. Pemikiran berbasis klaster dapat membantu memfokuskan prioritas dan memandu kebijakan dalam sains dan teknologi, pendidikan, pelatihan, ekspor, dan promosi investasi asing, dan berbagai bidang lainnya. Teori klaster juga menyarankan peran baru bagi perusahaan seperti memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dan tepat, hubungan perusahaan yang sedang berlangsung dengan badan pemerintah dan lembaga lokal seperti utilitas sekolah dan kelompok penelitian. Perusahaan individual secara independen mempengaruhi pengembangan klaster, tetapi pentingnya eksternalitas dan barang publik. Berarti bahwa jaringan informasi dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya seringkali diperlukan dan disesuaikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.